Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi di channel Saung Fish. Oke, di video kali ini saya akan berbagi tips gimana sih supaya Cana Auranti mau makan pelet ya teman-teman ya. Oke, jadi ada beberapa opsi untuk ke cara penanganannya dan tipsnya itu seperti apa. Oke, sebelum ke pokok pembahasan, saya minta support dan dukungannya. Pastikan kalian udah mengklik tombol subscribe-nya teman-teman, supaya channel Saung Fish lebih berkembang lagi dan lebih semangat lagi bikin kontennya. Oke, kita langsung masuk saja ke pokok pembahasan. Oke, yuk. Oke teman-teman, di sini ada Cana Auranti ya, ada beberapa Cana Auranti. Dan di sini ada Cana Auranti, size-nya itu kurang lebih 23 cm ya. Dan alhamdulillah itu ikan di sini semuanya udah mau makan pelet ya. Nah, untuk cara pemberian makan peletnya itu seperti ini ya. Jadi supaya si ikannya langsung ada respon. Dan di sini juga nih di bawah ada Cana Auranti, size-nya kurang lebih 14 cm-an lah ya. Dan alhamdulillah ikannya juga sama udah mau makan pelet dan lahap juga ya teman-teman. Dan di sini juga ada Cana Auranti, size-nya itu 17 cm ya. Dan ini ikan sebetulnya dulu paling susah buat makan pelet ya. Dan sekarang alhamdulillah ikannya udah mulai ada respon ya. Dan ini ikan memang habis rekondisi ya, sempat down mental juga, dan alhamdulillah makanya sekarang udah lumayan bagus ya, dan udah mau aktif lagi dan udah mau pairing juga ya. Dan sekarang ketika saya kasih pelet ya, dan ikan ini udah mulai kelihatan ya posisi warnanya nih. Nah, gimana sih cara penanganan Cana yang susah buat makan pelet ya? Jadi di sini ada beberapa opsi ya teman-teman. Jadi untuk opsi yang pertama, jadi teman-teman sebelum membeli pelet yang mahal ya, jadi teman-teman bisa mencoba dulu memberikan pelet apung yang murah terlebih dahulu ya teman-teman. Karena kenapa saya sarankan untuk memberikan pelet yang murah dulu? Jadi biar teman-teman juga tahu ya bahwasannya si ikannya itu mau makan pelet atau tidak ya. Tapi kalau misalnya ikannya langsung makan pelet, berarti itu ikan bagus ya. Nah, terus untuk yang opsi kedua, jadi untuk opsi yang kedua ini kita bisa mix atau kita bisa campur dengan pakan hidup ya. Contohnya seperti ikan ini, dulu memang ikan ini tuh sangat susah banget buat makan pelet ya. Udah dikasih pelet apapun, ikan gak mau sama sekali ya. Akhirnya saya mencoba dan bereksperimen untuk memasukkan peletnya itu ke dalam tubuh jangkrik ya teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman susah buat memasukin peletnya ke dalam tubuh jangkrik, teman-teman juga bisa memasukkan ke dalam tubuh cacing tanah ya. Jadi supaya si cacing tanahnya itu diisi dengan pelet. Jadi saya di sini menggunakan pelet premium blue dan blood parrot nih ya. Jadi tujuan dua pakan ini supaya si Cana Aurantinya itu lebih kemerah-merahan ya, si posisi barnya, dan si birunya lebih pekat juga ya teman-teman. Jadi itu manfaat dari pelet ya. Nah, kita langsung masuk saja ke opsi yang nomor 3 ya. Jadi untuk opsi yang ketiga ini kita bisa memberikan pelet ikan dengan tekstur pelet yang mudah hancur ya teman-teman. Jadi tidak keras, ketika dimakan sama ikannya itu susah banget ya. Karena kebanyakan untuk ke pelet ya, ada yang si teksturnya itu langsung hancur, ada juga yang memang ketika dimakan sama ikan itu sangat keras banget, sampai si ikan ketika makannya itu sampai bunyi kriuk-kriuk kayak gitulah. Pasti untuk teman-teman yang biasa memberikan pelet, ada juga kalau misalnya tekstur peletnya keras, si ikan ketika makannya itu pasti ada bunyi kriuk-kriuk kayak gitu. Dan di sini saya merekomendasikan buat pakai pelet blood parrot ya. Karena blood parrot ini selain buat bagus untuk warna, jadi si kandungan peletnya itu memang cukup bagus ya. Jadi ketika dimakan sama ikan langsung mudah hancur. Jadi untuk si ikan itu tidak terlalu susah buat memakannya ya teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke opsi nomor 4 ya. Jadi untuk opsi nomor 4 ini memang cukup ekstrim ya. Jadi untuk caranya ini kita bisa puasakan si ikannya selama 3 hari atau 4 hari ya teman-teman. Karena kenapa? Jadi ketika ikan dipuasakan itu pasti efeknya lapar ya. Makanya
lebih efektifnya kalau misalkan memang susah-susah banget buat ikan yang mau makan yang nggak mau makan pelet, jadi kita bisa memuasakan dulu si ikannya ya. Nah jadi ketika ikannya udah puasa, memang ini sangat ekstrim ya, cuman ini biasanya lebih efektif kalau misalkan ikan benar-benar susah ya buat makan pelet. Jadi untuk caranya itu, ketika ikan udah puasa, terus kita memberikan peletnya itu, jadi si peletnya ini kita lempar ke air tank ya, supaya ketika si peletnya masuk, si peletnya itu langsung ngapung lagi ke atas ya. Jadi ikannya langsung respon. Jadi ketika respon itu, anggapan si ikannya tuh bahwasanya peletnya ini pelet hidup ya, kayak pakan hidup ya. Kita bisa contoh kayak gini nih. Nah, bisa dilempar kayak gitu ya teman-teman, karena ini peletnya kekecilan, kita kasih pelet yang lebih besar nih. Nah biasanya saya suka kasihnya kayak gitu ya, jadi kita lempar aja si peletnya supaya ada timbul ya tuh. Dan dulu ini emang ikan sempat susah banget ya buat makan pelet, udah dikasih opsi yang pertama, kedua, ketiga, tapi tetap aja ikan ini nggak mau sama sekali buat makan pelet. Dan akhirnya saya puasakan, dan alhasil alhamdulillah ikannya udah mau ada pelet nih. Jadi saya biasanya ngasih pakan pelet ke ikan ini suka dilempar-lempar kayak gini, jadi anggapannya kayak pakan hidup ya teman-teman. Nah itu yang opsi yang keempat ya. Nah untuk opsi yang kelima, biasa saya gunakan kalau misalkan ikannya itu nggak mau sama sekali makan pelet. Karena pada dasarnya untuk pelet ini memang cemilan ya, cemilan yang mengandung pigmen warna yang sangat bagus. Jadi tujuan peletnya itu memang kalau misalnya saya pribadi buat naikin warna teman-teman. Nah gimana sih kalau misalnya ikan sama sekali nggak mau makan pelet, tapi kalau misalnya pakan hidup dia jalan ya. Jadi teman-teman nggak usah perlu bingung. Jadi teman-teman bisa memberikan ikannya tuh karopil ya. Jadi untuk ke karopil itu bisa disuntikan ke udang atau jangkrik teman-teman. Jadi buat teman-teman kalau misalnya ikannya susah buat makan pelet, bisa menggunakan karopil. Nah karena untuk karopil itu banyak sekali ya variannya, ada varian red, varian yellow, ada varian blue juga ya. Nah jadi teman-teman bisa kombinasikan menggunakan karopil dan udang basah yang disuntikan. Jadi teman-teman yang penasaran gimana sih cara pemberian karopil dan cara takarannya seperti apa, nah teman-teman bisa lihat nanti di deskripsi di bawahnya ya. Jadi di sana saya udah cantumin, dan teman-teman bisa lihat untuk cara pemberian karopil kepada ikan cananya ya. Oke, mungkin itu saja teman-teman tips dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.